Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Kita lanjutkan sekarang pembelajaran tentang ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati yang enggak ditanemin, tapi tanah tersebut tidak milik kepemilikan orang. Bukan ada tanah kosong kemudian saya tanami jadi milik saya, enggak. Tapi misalnya di Kalimantan, kalau misalnya di Papua itu adatnya ketika mereka mau bertani membuka lahan kosong, dan ketika dibuka kemudian ditanami itu menjadi hak milik dia. Itu di Papua. Itu namanya ihya'ul mawat. Bukan ada ini nggak ditanami, tak tanami menjadi milik saya. Nah, ada hadisnya apa? Man ahya ardhan maitan fahuwalah. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka jadi hak miliknya. Nah, itu ketika orang Mekah nggak biasa untuk bercocok tanam, biasanya berdagang. Ketika di Madinah nggak bisa bertani. Kemudian Rasulullah bilang, ya udahlah, barang siapa yang menghidupkan lahan yang kosong maka ia menjadi pemiliknya. Tapi nggak bisa dipraktekkan, ini milik orang. Nah, misalnya di Papua itu, ya biasanya kalau mau bertani dia membuka lahan di hutan, habis itu apa? Habis itu dia itu apa? Habis itu jadi miliknya. Tayyib wa ihya'ul mawati, adapun menghidupkan tanah yang mati itu jaizun, boleh. Bisyarta ini dengan dua syarat. Ayakuna, hendaknya ada siapa al-muhyi, orang yang menghidupkan itu musliman, orang muslim. Ini maksudnya Pak, negerinya muslim. Dan dia harus orang muslim. Wa antakuna, dan hendaknya ada opo al-ardu, tanah itu khurratan, bebas, bukan milik siapa-siapa. Lam yajri, tidak berlaku alaiha, atasnya bumi, opo milkun, kepemilikan li muslimin, bagi orang muslim. Tanah tersebut tanah umum, tidak ada yang memiliki. Seperti yang dibuka tadi saya katakan di lahan di tanah Papua. Wasifatul ihya'i, adapun bentuk penghidupan tanah yang mati itu apa-apa, karena sebagaimana ada apa mafil adati, dalam kebiasaan itu, imaratan, membangun, maksudnya mengelola. Kalau ada semak-semaknya, ada kayu-kayunya, ya dipotong, ditebang, diolah. Kalau butuh air diairi, kalau miring diratakan agar bisa ditanam mahum. Ya, jadi pokoknya diolah, ditraktor, dibego ila akhirih. Imaratan lil muhya, untuk menghidupkan. Wa yajibu, dan wajib apa badlul ma'i, mengerahkan air, bisalasati syara'ita, dengan 3 beberapa syarat. Harus diairi. Ayafdullah, hendaknya lebih apa air, an hajati, dari kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya itu apa? Antum butuh minum, antum butuh mandi, itu kebutuhan pokok. Jangan sampai enggak minum, kelaparan, kehausan, untuk dipakai untuk menghidupkan tanah yang mati. Maksudnya apa? Airnya lebih. Wa ayahtaja, dan hendaknya butuh siapa butuh ilahi, kepadanya, apa ghairuhu, selainnya, li nafsihi, untuk dirinya, au li bahimatihi, untuk atau untuk binatang ternaknya. Jadi misalnya dia tidak butuh tapi yang lain butuh. Contohnya apa? Binatang ternaknya kehausan. Kok antum siramkan siramkan air siramkan tanaman, ini tidak boleh. Atau orang lain, kamu sih nggak butuh, anakmu butuh, istrimu butuh, bapak ibumu butuh, maka harus dikasihkan dia airnya. Daripada apa? Daripada disiram. Ini kebutuhan pokok. Wa yakuna, dan hendaknya ada itu. Wa yakuna, dan hendaknya ada apa binatang ternak itu, mimma, dari apa-apa, yustakhlafu, yang berganti, apa ma fi bi'rin, di dalam sumur. Binatang ternak sih. Wa ayakuna, dan hendaknya ada apa air itu, mimma, dari apa-apa, yustakhlafu, yang berganti, apa ma fi bi'rin, dalam sumur, au ainin, atau mata air, fi bi'rin au ainin, mata air. Jadi airnya banyak, ya,
baik sumur ataupun sumber. Apa bedanya sumur sama sumber? Sumber tuh digali. Kalau air nggak usah digali, dia ngalir. Biasanya di pegunungan-pegunungan tuh airnya mengalir tanpa harus digali. Seperti itu. Tapi kok airnya beli, kurang kerjaan. Kayak di sini, Ihyaul Mawat. Airnya beli, Bro. BDAM di sini. Ya. Ya, seperti itu. Jadi Ihyaul Mawat itu menghidupkan tanah yang mati yang tidak dimiliki seseorang. Ketika dia menghidupkan, diolah tanahnya, maka dia berhak memiliki tanah tersebut. Wallahu a'lam bissawab.